Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin belum bisa memastikan pemerintah dan Muhammadiyah sepakat dalam penetapan 1 Syawal 1436 Hijriah. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pemerintah belum bisa menetapkan 1 Syawal sebelum menggelar sidang isbat. Menurut Lukman, pemerintah telah menjadwalkan sidang isbat pada 16 Juli mendatang. Meski demikian, pemerintah tetap menghormati keputusan Muhammadiyah yang telah menetapkan 1 Syawal. Sebelumnya, Muhammadiyah melalui Ketua Umumnya Din Syamsuddin memastikan bahwa 1 Syawal jatuh pada tanggal 17 Juli. Menurut Din, Muhammadiyah menggunakan metode perhitungan astronomi atau hisab untuk menetapkan 1 Syawal. Tentu kita menghormati pandangan itu, tapi bagaimanapun juga pemerintah tetap harus menunggu sidang isbat, harus menunggu apakah hilal itu terlihat atau tidak, karena itulah ketentuan yang disepakati bersama oleh seluruh ormas lewat Majelis Ulama Indonesia. Kembali di edisi Ramadan dan Newsmaker masih bersama keluarga besar almarhum Abdurrahman Wahid minus Mbak Alisa yang tertahan ini masih di Jogja atau sudah sampai? Sudah Jakarta, bandara dari Jogja ke sini. Karena ada kasus kebakaran jadi urung datang untuk bisa bergabung dengan kami. Nah, kalau kita tadi melihat di sini ini kan sama-sama anak-anak ramai, kemudian juga ibu anak-anaknya perempuan semua. Sekarang yang lagi ramai menjadi pembicaraan adalah kekerasan terhadap anak. Mbak Yeni ada buat lagu ya, kita juga dikasih nih lagunya yang berkaitan dengan kasus yang terkini soal kematian Angelin itu. Kalau melihat ini makin rame kan kekerasan terhadap anak, makin kita sering lihat kasusnya begitu. Sebagai ibu, mungkin Bu Sinta dulu deh, ini melihatnya seperti apa Bu? Ini ada apa sih sebenarnya yang terjadi ini kok kayaknya makin keras gitu terhadap anak kekerasan? Kalau saya sudah samping pertama ya masalah ekonomi, yang kedua itu masalah moralnya bangsa ini. Bagaimana kita sampai seperti itu, padahal apalagi sebagai orang Islam itu sudah dijelaskan segala semacam bahwa yang paling mulia itu adalah ibu, tetapi kenapa kok ibu bisa berbuat seperti itu, begitu kejamnya kepada anak yang dilahirkannya sendiri, bahwa anak ini adalah titipan Tuhan yang harus dirawat, dijaga dan diantarkan menjadi manusia seutuhnya, karena dia itu menjadi penerus kelangsungan kehidupan anak manusia di muka bumi ini. Tetapi kok kenapa justru ibu-ibu ini mempunyai sikap seperti itu, sangat tega terhadap anak yang baru yang dititipkan oleh Allah kepada dirinya. Ini sebabnya apa ya? Karena moralnya. Dari masalah moral, Mbak Yeni mungkin ada ini apa? Kalau menurut Mbak Yeni apa permasalahannya di mana ini? Memang saya melihat ini bukan cuma semata masalah ibu-ibu atau anak-anak. Memang ada rasa mungkin rasa kemarahan, atau ada rasa frustasi, atau ada rasa kesal yang menimpa bangsa ini secara kolektif, lalu kemudian tidak bisa disalurkan secara positif. Nah, agresi itu disalurkan ke anaknya karena lebih fisiknya lebih lemah, dia lebih biasanya kan agresor itu akan mencari korban yang jauh lebih lemah dari dirinya. Nah, ini persoalan besar ya menurut saya, dan tidak bisa diatasi dalam lingkup keluarga saja. Memang perlu ada pemahaman, perlu ada pendidikan ya, baik yang tadi dikatakan Ibu, pendidikan moral, dikembalikan lagi kesadaran bahwa kita semua ini berbangsa dan bernegara mempunyai tujuan sama, yaitu agar kita semua ini bisa hidup secara baik, ya, secara damai, makmur, sejahtera, kan itu kira-kira. Bisa beribadah dengan baik, dengan lancar, bisa bertetangga dengan baik dan lain sebagainya. Nah, anak-anak kita ini adalah penerus peradaban bangsa kita ke depan, karena itu harus dijaga. Karena itu harus dipelihara dan harus dikembangkan sesuai potensi mereka. Nah, banyak ibu-ibu mungkin yang secara pengetahuannya kurang memadai, ya, bagaimana berinteraksi yang terbaik dengan anaknya sehingga potensi anaknya bisa naik. Nah, ini harus diajari. Tapi orang tuanya harus diberi kasih sayang dulu. Nah, kalau ya silakan Mbak. Apalagi kita semua tahu bahwa
pelajaran budi pekerti itu sudah nggak ada di sekolah. Jadi harus mulainya dari rumah dong kalau Nah, begitu. ya, tapi kan banyak orang tua itu yang pengetahuannya sangat terbatas ya. Jadi mereka hanya berharap di sekolah mereka mendapatkan pelajaran itu. Ya. Nah, tapi kalau pelajaran itu tidak ada, dari mana kita mendapatkan harapan itu bisa terpenuhi? Nah, kemudian saya melihat juga pada sekolah-sekolah yang mahal itu saya menganggap bahwa pelajaran pramuka itu sangat penting. Ya. Oke. Karena dalam pramuka itu anak-anak, ya saya melihat sendiri bagaimana anak saya yang belajar dengan belajar pramuka dengan saudara-saudaranya yang tidak mendapatkan pelajaran pramuka itu beda banget. Oke. Yang belajar pramuka itu sangat sensitif terhadap kepribadian orang lain, ketidakberuntungan orang lain itu sangat cepat sekali. Baik. Tapi mereka kan enggak. Betul. Itu kan penting. Ina, barangkali ada sharingnya Nah. Kalau mungkin Ina sebagai penutup deh, yang paling galak dulu Bapak atau Ibu? Pengen tahu aja nih biar pemirsa tahu yang paling galak Ibu Sinta atau Ibu? Ini sebelum kita udah tutup nih acaranya. Atau Bapak? Lebih galak anak-anaknya. Oh, anak-anaknya, oke. Terima kasih banyak keluarga besar Aman Buset. Sayang sekali waktu kita sudah habis dan didukung oleh Apa hasil pemeriksaan sementara? Kami akan kembali menghubungi Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Audi Latuheru. Pak Audi, selamat sore. Ya, selamat sore. Pak Audi, kemarin kita sudah beberapa kali mencoba tapi hubungan telekomunikasinya terganggu. Kembali kami tanyakan, kemarin sudah bertemu dengan orang tua, apa dugaan sementara? Ya, begini, kami memang tidak bisa menduga-duga hanya dengan berdasarkan melihat orang atau ibu ini. Kalau polisi bekerja itu berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Nah, sementara yang kita lakukan kemarin adalah kita melihat langsung rumah tempat tinggal anak GT ini, ya, dan bertemu dengan kakak kandungnya dan ibu. Ya, itu sementara yang baru kita lakukan. Sementara si ibu sendiri akan kita panggil di hari Rabu nanti untuk diperiksa. Ada laporan sang ibu melaporkan anaknya diculik 26 Juni ke Polsek Kebayoran Lama. Sudah dicek benar ada laporan itu, apa tindak lanjutnya sementara ini? Ya, sementara itu memang ada ya. Si ibu ini memang ibu dari GT ini melaporkan anaknya hilang di Polsek Kebayoran Lama. Hilang atau diculik, Pak Audi? Karena informasinya... Halo? Ya. Yang dilaporkan adalah kehilangan itu, Mbak. Oke. Iya. Kemudian sudah apa yang kemudian setelah laporan masuk 26 Juni, apakah selama masa itu sampai akhirnya ini terungkap 2 hari lalu, sudah ada tindakan dari Polsek Kebayoran Lama? Ya, jadi begini, oleh Polsek kan itu akan diberitahukan kepada ibu, waktu itu kan belum 24 jam anak itu dinyatakan hilang, ya. Sehingga oleh Polsek disuruh tunggu dulu 24 jam dia nggak balik nggak. Nah, ternyata setelah itu ada kabar anak ini kan melapor kekerasan. Iya. Ya. Jadi kemudian oleh Polsek tidak diteruskan gitu karena namanya hilang dan sudah ada berita ditemukan. Berarti kan apalagi nih anak ibu kandung, kemudian anak kandung yang melaporkan ibunya. Begitu ceritanya sehingga Polsek kemudian menunggu gitu. Pak Audi, apakah tim dari Polres sudah bertemu langsung dengan GT anak tersebut? Sudah. Kemudian sudah dilakukan visum. Kapan bisa diketahui atau menunggu informasi lainnya? Visum sudah dilakukan waktu di Rumah Sakit Pertamina. Untuk visum sementaranya hasilnya sudah keluar. Itu ada bekas luka di paha kanan, paha kiri, kemudian lengan kanan dan punggung tangan kanan. Ya, bekas luka, artinya itu sudah sembuh gitu. Iya, kemudian ada pengakuan bahwa luka-luka itu didapatkan dari hasil penyiksaan. Apa yang akan dilakukan polisi selanjutnya? Yang pasti bahwa kita akan melihat, ya, akan kita teliti ini bekas luka ini disebabkan oleh apa, ya. Berdasarkan pemeriksaan anak GT, dia akan menunjukkan bahwa bekas luka ini adalah disundut, yang ini
dilempar gelas, kemudian yang satunya katanya digergaji. Nah, kita kalau lihat secara visual langsung, memang kita tidak bisa membayangkan kalau tidak mungkin luka gores itu adalah akibat dari gergaji. Tapi polisi memang tidak akan menduga-duga berdasarkan semua itu, tetap kita akan dalami bukti. Bahkan bekas luka itu akan diteliti oleh ahli yang mengatakan ini luka bekas apa gitu. Jadi bukan kami bahkan yang mengatakan ini bekas apa gitu. Ada ahli forensik yang kemudian akan dilibatkan begitu ya? Kita akan melibatkan ahli untuk menggambarkan itu luka bekas apa. Kapan pemeriksaan lanjutan? Hari Rabu rencananya dilakukan. Apa saja apa yang ingin didalami lebih lanjut? Kita ingin memeriksa dulu ibu dari GT, ya. Nah, berdasarkan keterangan-keterangan dia nanti kita cocokkan dengan visum, dengan keterangan saksi lain, ya. Jadi untuk langkah selanjutnya belum bisa kita sampaikan saat ini. Apakah juga akan memeriksa saksi dari tetangga? Karena laporan ini dari tetangga juga ada. Ya, betul. Jadi setelah pemeriksaan ibu dari GT ini, tentu kita akan mencari lagi apakah kita butuh saksi atau tidak. Nanti setelah kita periksa ibu GT dulu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Audi Latuheru. Terima kasih.